Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatun Hisan, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Tirawangsa. Sekarang akan mengajar mata kuliah Perencanaan Keuangan Islam, membahas tentang konsep SMART dalam penetapan tujuan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Masih pagi ya? Iya, Bu. Masih semangat ya? Masih, Bu. Oke, walaupun cuma baru keluaran, kamu semangat ya. Nah, juga untuk hari ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah Perencanaan Keuangan Islam, melanjutkan materi yang minggu lalu. Oke, sebelumnya minggu lalu itu kan kita sudah membahas tentang langkah-langkah dalam perencanaan keuangan, yaitu dengan mengidentifikasi kondisi keuangan kita saat ini. Kira-kira ada yang ingat langkah keduanya apa? Nggak ada. Oke, lupa semuanya ya. Ya biasa, harus refresh lagi. Nah, kalau langkah dalam kita lihat dalam tahapan perencanaan keuangan itu kan ada 6 langkah minimal. Langkah yang pertama itu adalah memeriksa kondisi keuangan, yang kedua adalah menetapkan tujuan keuangan. Nah, jadi materi kita hari ini adalah menentukan tujuan keuangan dengan konsep SMART, dengan menggunakan konsep SMART dalam penentuan tujuan keuangan. Adapun capaian pembelajaran untuk materi ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur SMART dalam perencanaan keuangan, dan mahasiswa juga mampu membuatkan contoh atau mendemonstrasikan suatu rencana keuangan, tujuan keuangan yang memenuhi unsur SMART. Nah, insya Allah itu yang akan kita capai di akhir perkuliahan ini nanti. Oke. Kita nonton video ini. Tolong nanti sambil menonton kalian buat catatan atau apa nanti sehingga kita bisa diskusi setelahnya ya. Oke, kita mulai. SMART merupakan suatu konsep yang sering digunakan dalam proses penentuan tujuan, baik itu tujuan pendidikan, tujuan organisasi. Itu sifatnya harus spesifik, harus khusus, tidak spesifik umum. Bagaimana yang umum itu? Yang umum itu contohnya adalah saya diukur. Konteks dapat diukur dalam keuangan itu yaitu dengan cara write the exact dollar amount atau write the exact rupiah amount. Kalau kita ukurkan dengan contoh tadi, yaitu ingin membahagiakan orang tua dengan cara ada yang bisa mengungkapkan kira-kira apa itu SMART dari video tadi? Itu apa? Spesifik atau khusus. Jadi suatu tujuan keuangan yang ingin kita buat itu harus sifatnya khusus. Jadi tidak hanya umum saja. Jadi kita nggak bilang saya ingin membahagiakan orang tua di masa depan. Membahagiakan orang tuanya dengan cara apa, itu harus lebih spesifik. Kemudian ada M-nya apa? Measurable. Karena kita bicara tentang perencanaan keuangan, maka ukurannya itu adalah berupa berapa uang dibutuhkan. Apakah perlu berapa puluh juta? Kalau tadi contoh yang diberikan di situ adalah ingin menaikkan orang tua umroh, berarti umroh itu berapa yang perlu kita? Kita harus bisa menyebutkan berapa memang yang akan kita butuhkan di exact amount-nya. Makanya kita harus cari informasi. Nah, kemudian ada SMA, attainable, achievable. Apa itu? Ya, dapat dicapai. Apa yang
menjelaskan, kita bisa merincikan bagaimana cara kita mengumpulkan sejumlah uang tadi itu. Artinya kita punya strategi untuk mencapainya. Kalau kita nggak bisa merincikannya bagaimana cara kita akan mengumpulkan uang tadi itu, berarti konsepnya masih belum dapat capai. Kita masih belum tahu seperti apa. Nah, terus ada yang R, realistik. Apa itu? Realistis. Apa itu realistis? Kalau kita artikan realistis itu kan masuk akal ya. Nah, masuk akal. Artinya apa? Mungkin nggak kita bisa mengumpulkan uang sejumlah itu? Masuk akal tidak? Apakah tujuan kita tadi itu ingin memurahkan orang tua tadi, membutuh uang misalkan satu orang yang 30 juta, ada 2 orang jadi 60 juta, apakah itu masuk akal nggak untuk kita? Nah, kalau memang tadi kita bisa menjelaskan cara kita mengumpulkan uangnya, maka itu termasuk ke dalam tujuan yang masuk akal. Tapi kalau kita nggak bisa menjelaskan, berarti itu masih belum masuk akal untuk kita. Nah, yang terakhir adalah yang T itu time bound, artinya ada batasan waktu. Nah, itu tadi mungkin agak kurang jelas di videonya. Artinya apa? Suatu tujuan keuangan itu akan menjadi tujuan yang baik kalau dia ada batasan waktunya. Target waktunya kapan ingin Anda capai? Karena nanti target waktu ini akan berhubungan dengan ukuran keuangan yang kita butuhkan, akan berhubungan dengan berapa sih uang yang kita butuhkan, terus akan berhubungan juga dengan strategi bagaimana cara kita mengumpulkan uang tersebut, dan juga sangat berhubungan dengan apakah itu dapat kita capai, realistis atau tidak. Artinya contohnya seperti ini mungkin. Kalau kondisi kita saat ini adalah masih mahasiswa yang mungkin belum punya pekerjaan tetap, masih part time, kita punya tadi tujuan ingin mengumrahkan orang tua. Kita tahu waktunya tahun depan. Kemungkinan itu bisa kita capai atau tidak? Tidak bisa, karena sekarang kondisinya kita belum punya penghasilan tetap, ya kan? Tapi kalau misalkan tujuan kita tadi waktunya itu mungkin 2 atau 3 tahun lagi, itu mungkin tercapai atau tidak? Mungkin. Karena kan 2 atau 3 tahun lagi kita udah selesai kuliah, udah bekerja, udah bisa mengumpulkan uang. Nah, jadi konsep itu adalah suatu tujuan yang baik tadi harus spesifik, harus terukur berapa uang kita butuhkan, kemudian harus dapat kita rencanakan bagaimana cara mencapainya, harus realistis, tapi kan harus ada data waktu. Makanya tadi kalau bilang apa cita-citanya, oh ingin membagikan orang tua di masa depan, nah, itu kemungkinan besar tidak tercapai. Kenapa? Membahagiakan orang tua caranya apa? Masa depannya makan besok juga masih capai. Ya, sampai kiamat juga masa depan, makanya kita butuh sesuatu yang spesifik. Nah, jadi itulah merupakan konsep unsur-unsur ataupun konsep SMART dalam menetapkan suatu tujuan. Itu dia bisa digunakan untuk segala jenis tujuan, mau tujuan hidup, tujuan organisasi, tujuan berkeluarga dan sebagainya. Tapi kalau konteksnya dalam tujuan keuangan, maka aplikasinya adalah seperti contoh di atas. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Citra Mandalestari. Ada yang ingin sedikit saya tanyakan kepada Ibu. Jadi dalam penggunaan konsep SMART itu tadi, apa sih yang menjadi sasaran dalam penggunaan konsep SMART itu, dan apakah masih ada yang menjadi hambatan dalam penggunaan konsep tersebut? Oke. Nah, apakah apa yang menjadi sasarannya, kemudian apakah ada misalnya hambatan? Nah, kita tahu adalah bahwasanya perencanaan keuangan itu merupakan proses yang memiliki tujuan akhir, yaitu untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan orang itu kan bisa banyak. Dan nanti tujuan itu harus diurutkan berdasarkan skala prioritas. Nah, apa sasarannya? Jadi sasarannya adalah tadi agar tujuan kita bisa dengan lebih mudah tercapai, makanya kita butuh tujuan yang sifatnya SMART tadi, sehingga itu lebih mudah cara kita jabarkan dalam bentuk pencapaiannya. Kalau kita tidak tahu tujuan yang khusus, nggak khusus tujuannya, terus uangnya nggak tahu berapa dibutuhkan, gimana kita bisa membuat target mengumpulkannya, terus nggak ada waktunya lagi. Jadi kan masih abstrak. Nah, kalau tujuannya tidak jelas seperti itu, maka otomatis perencanaannya juga menjadi tidak jelas. Nah, apakah akan ada hambatan? Nah, hambatan itu pasti selalu ada. Jadi misalkan contohnya tadi, ketika kita udah berencana bahwasannya nanti mungkin untuk mengumpulkan uang 30 juta tadi, mungkin saya akan investasi saham. Nah, tapi kan saham itu kan sifatnya fluktuatif. Kondisi pasar bisa berubah, terus nanti inflasinya jadi tinggi, tiba-tiba nanti ada resesi ataupun konflik dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang tidak bisa kita hal-hal
yang kita buat tadi SMART itu kan rencana kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, makanya nanti dia setiap periode itu rencana itu harus kita evaluasi. Misalkan targetnya di tahun tadi kan targetnya mungkin 5 tahun. Di tahun pertama kita harus punya target harus terkumpul 5 juta misal. Ketika akhir tahun pertama kita evaluasi sampai ke 5 juta. Oh ternyata melebihi. Kalau melebihi mungkin nanti bisa targetnya bisa dipercepat waktunya. Oh ternyata tidak terpenuhi. Masih jauh sekali deviasinya karena tiba-tiba tahun ini ada keadaan yang membuat kita harus mengeluarkan uang lebih. Mungkin ada keluarga yang kena musibah dan sebagainya. Itu kan merupakan suatu hambatan untuk tujuan kita. Maka itu fungsinya nanti akan kita evaluasi lagi dan kita sesuaikan. Nah, jadi ya sama seperti rencana semuanya, rencana itu tidak pasti berhasil, tapi kalau tidak ada rencana pasti tidak berhasil. Nah, itu maksudnya. Nah, oke. Ada lagi? Bu, Ya, silakan. Bu, masalah yang spesifik uang itu Bu, kita untuk hal apa aja Bu ya? Untuk hal spesifik uang itu, masalah pengontrol uang. Oke, kalau kita bicara tentang tujuan keuangan, maka itu harus berdasarkan tujuan kita apa tadi. Misalkan contohnya sekarang kalian semester 5 rata-rata. Semester 5 target tamat kuliahnya adalah semester 8. Nah, untuk bisa semester 8 itu rencana keuangannya adalah tujuan keuangannya adalah ingin tamat kuliah tepat waktu 8 semester. Nah, yang kita butuhkan exact dollar amount itu adalah untuk bisa tamat 8 semester itu biaya apa aja yang dibutuhkan. Mungkin biaya PKL berapa, biaya sidang, biaya penelitian dan sebagainya. Itu harus bisa kita kalkulasi. Nah, itu nanti kan berarti untuk selain kita harus selain kita harus bagus dalam akademik kita, tidak ada mata kuliah yang kurang, maka kita juga harus bisa fokus pada berapa uang yang kita butuhkan. Karena ada kemungkinan kalau nanti kita nggak bisa bayar SPP, kita otomatis nggak bisa selesai tepat waktu tadi. Kalau tidak ada biaya untuk misalkan penelitian, maka juga kemungkinannya terhambat penelitian, tujuan kita tidak tercapai. Jadi berapa jumlah uang yang kita butuhkan itu lihat dulu apa tujuan kita. Tujuannya pengen beli HP, oke HP yang seperti apa? Kan tahu berapa harganya. Nah, jadi harus ada gambaran. Makanya tadi tujuannya harus spesifik. Kalau tujuannya tidak spesifik, kita tidak bisa tentukan berapa uang yang kita butuhkan. Oke, ada lagi? Tidak ada. Nah, selanjutnya untuk melihat apakah kalian sudah memahami materi kita hari ini, maka Ibu minta kalian bentuk 2 kelompok. Kelasnya ada 8 orang. Silakan membentuk 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok Ibu mintakan untuk membuat satu contoh rencana keuangan yang memenuhi 5 unsur tadi. Bisa? Oke, silakan.
mixu. Memburu ruko kosong. Selanjutnya dana-dana yang dibutuhkan yaitu untuk ruko sendiri, untuk sewa atau beli tambang sewa opsi pertama itu sekitar 5 juta, dan untuk dibeli sekitar 110 juta. Kemudian biaya operasional 50 juta per bulan, itu kayak biaya listrik, air, telepon, karyawan, dan belanja kebutuhan pokok ya. Kemudian belanja bahan baku 60 juta untuk kayak seperti bahan baku penjualan. Kemudian memberikan diskon bulanan sekitar 50 juta untuk dikori. Kemudian grand opening untuk memeriahkan dan mempromosikan ruko mixu atau usaha mixu sekitar 50 juta. Kemudian target penjualan dalam sebulan es krim 1000 piece dikali 10.000 10 juta. Kemudian makanan ringan 1000 piece 15.000, 1000 piece dikali 15.000 15 juta. Kemudian makanan ringan 15 piece dikalikan 20.000 sekitar 30 juta. Kemudian minuman dikalikan 5.000 piece dikalikan 30.000 sekitar kalau salah di sini saya buat menjual kaos mixu 5.000 piece dikali 50.000, targetnya jual 10 juta. Totalnya 305 juta. Kemudian uang masuk itu dari pencapaian jualan, dari kaos, es krim dan lain-lain. Kemudian uang masuk lain, promosi dan barang dan bonus, karena setiap karyawan yang telah melakukan kinerjanya akan kasih bonus sebagai penghargaan mereka. Kemudian target awal itu 1 tahun, target bulanan 6 bulan, dan target biaya operasional itu 100 juta per bulan. Oke, terima kasih. Nah, udah lengkap sekali ya tujuan ini, tujuan keuangan organisasi atau perusahaan yang memang udah lengkap untuk konsep bisnis plan-nya. Oke, terima kasih. Sekarang kita dengarkan dari kelompok satu lagi, silakan. Coba aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok kami membuat target lulus tepat waktu, lulus kuliah. Jadi selama 8 semester itu menjadi tujuan kami. Di mana rincian biayanya, biaya UKT itu 8 juta, biaya PKN 500.000, biaya KPM 1.500.000, biaya kos 6 juta, biaya penelitian 300.000, biaya sidang 300.000, dan biaya lainnya itu seperti hal-hal yang tak terduga nanti 500.000, dan jumlah keseluruhan 17.100.000. Uang tersebut bisa dicapai dari biaya orang tua dan gaji part-time yang kami lakukan, dan waktu tercapai yang kami targetkan selama 4 tahun. Terima kasih. Nah, jadi dari dua kelompok ini ada 2 jenis tujuan keuangan yang berbeda. Yang satu versi organisasi ataupun suatu usaha, yang satu lagi versi students ya. Nah, dua-duanya bagus, yang penting tadi udah jelas spesifiknya apa, kita tahu apa yang akan kita lakukan, kemudian juga kita tahu berapa biaya yang kita perlukan, kemudian kita bisa menjelaskannya dengan bagaimana cara kita kumpulkan uang tersebut, dan itu masuk akal karena udah bisa kita jelaskan tadi, dan terakhir ada target waktu. Nah, itu adalah merupakan tujuan-tujuan keuangan yang telah memenuhi konsep SMART. Artinya, kenapa harus ada SMART? SMART itu kan kalau kita artikan apa? Cerdas ya. Nah, itu juga. Makanya dia sesuai dengan konsepnya. Artinya kalau dia tidak bisa membuat tujuan yang SMART, kemungkinan besar adalah tujuannya akan susah tercapai. Nah, kita tidak bisa mengontrolnya, kita tidak bisa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Oke, dengan demikian, ada yang ingin ditanyakan materi kita hari ini? Sudah paham tentang konsep SMART dalam tujuan keuangan? Sudah tahu cara membuatkan tadi contohnya ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian punya suatu tujuan keuangan, misalkan ingin beli apa gitu, udah tahu bagaimana cara membuat tujuan yang bagus, sehingga kita bisa kontrol kapan kita ingin mencapainya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kebetulan juga karena waktu kita sudah habis untuk hari ini, dan sudah tercapai capaian pembelajaran mata kuliah untuk STUD CPNK ini, yaitu agar mahasiswa bisa memahami, mendemonstrasikan, dan membuatkan contoh tujuan keuangan yang memiliki unsur SMART. Dengan demikian, maka kuliah untuk hari ini kita selesaikan. Terima kasih atas waktunya, semoga ada manfaatnya. Salam